Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul adzim. Baik, di kesempatan ini saya ingin bicara sesuatu yang esensial dalam proses pendidikan kita. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang learning is fun, menarik partisipasi siswa dalam pembelajaran. Ada hal yang menarik ya di kondisi saat ini. Kondisi yang dihadapi generasi milenial kita di abad 21, ketika kita sepakat untuk memasuki era revolusi industri 4.0, pendidikan masa depan kita, kemudian pada pendidikan masa depan ini, di samping kita menghadapi revolusi industri 4.0, ada sekitar 35% jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Ya, yang menarik seperti yang pernah diungkapkan oleh Profesor Anies Baswedan, dulu termasuk saya ketika kecil itu begitu bangganya kalau kemudian ada kiriman dari petugas pos dengan motor oranye itu, dan saya bermimpi juga satu saat akan bisa jadi tukang pos ya, seperti itu. Tapi ternyata sekarang pekerjaan itu hilang. Ya, dan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang akan hilang ya di kondisi kita tahun 2025 yang akan datang. Di samping juga ada sekitar 65% tumbuh kompetensi baru yang berbasis TIK. Ya, sekarang tentu di era digital ini juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut kompetensi kita tentu berbasis teknologi ya, berbasis digital. Lalu kemudian kita juga menghadapi era globalisasi. Ya, era globalisasi. Di saat ini sekarang tidak ada lagi budaya lokal, yang ada adalah budaya global. Ada sekitar 14,2 juta tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Ya, jadi sekarang tidak lagi persaingan antar kita, antar negara, tetapi ya tentu juga tenaga kerja dari berbagai negara ini, baik regional maupun internasional, akan bersaing di situ, akan berkompetisi di situ. Nah, dari situ kemudian akan muncul benturan peradaban. Ya, karena tentu tenaga-tenaga asing yang dari luar juga akan membawa budaya mereka, budaya masing-masing, yang tentu tidak semuanya selaras dengan budaya kita. Nah, di situ kemudian kalau kita tidak kuat betul, tidak arif betul dengan budaya-budaya lokal kita, ya, kita tentu akan berbenturan dengan budaya-budaya negara lain yang dibawa oleh para tenaga kerja itu, yang tentu tidak semuanya selaras dengan kita. Lalu ada kebutuhan domestik kita, 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada 2030. Dan di sini kemudian menuntut peningkatan daya saing SDM. Ya, performa kita. Kalau kemudian kita tidak punya daya saing, kita akan dikalahkan oleh tenaga kerja yang lain. Dan sekarang saja sudah sangat terasa kompetisi itu, apalagi ke depan di tahun 2030. Lalu kemudian ada milenial Z Gen. Ya, ketika generasi Z ini digital native and aktif pengguna sosial media, pembelajar cepat, cerdas ya. Jadi mereka sudah berbasis teknologi, berbasis digital. Ya, semenjak dia kecil sampai kemudian besar. Nah, tentu ini menuntut kita untuk kemudian berdaya saing, untuk menyiapkan SDM kita sebaik mungkin. Nah, terutama dalam konteks pendidikan, dengan menghadapi era milenial abad 21 ini, generasinya. Ya. Sehingga tentu dalam konteks pembelajaran ada pertanyaan untuk guru dan siswa kita di abad 21 ini. Pertanyaannya, ya, seperti apakah peran dan fungsi guru dalam situasi di mana hampir semua yang ingin diajarkan telah tersedia di internet dengan berbagai cara belajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya. Lalu kemudian berikutnya pertanyaan untuk guru.
berapa persen dari materi pembelajaran yang Anda ajarkan ke peserta didik yang tidak dapat ditemukan di internet? Kalau jawabannya tentu yang banyak didapati oleh anak di internet, ini kan akan berbahaya bagi eksistensi seorang guru. Ya. Sehingga kalau ada pertanyaan mana yang lebih menarik dalam mempresentasikan bahan ajar, guru yang di dalam kelas atau aplikasi yang ada di internet? Kalau jawaban disampaikan kepada siswa lalu kemudian siswa kita menjawab internet, aplikasinya lebih menarik ketimbang presentasi yang disampaikan oleh guru, eksistensi seorang guru juga akan dipertanyakan. Ya, siapa yang lebih lengkap menyampaikan materi? Aplikasi di internet atau guru? Lagi-lagi kalau kemudian jawaban yang disampaikan oleh siswa kita adalah aplikasi internet, tentu juga eksistensi seorang guru akan tergantikan oleh aplikasi internet ini. Sehingga diperlukan di situ improvisasi seorang guru, seorang pendidik ketika menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Di situ kemudian ada high order thinking skill. Jangan yang biasa-biasa saja. Kalau yang biasa-biasa saja, peran guru akan bisa digantikan oleh aplikasi internet itu. Baik, terkait dengan persoalan bagaimana bisa membangkitkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, saya ingin pertama menyampaikan partisipasi atau minat siswa, terutama ke lembaga ya. Persoalan yang pertama yang ingin saya sampaikan, ke lembaga. Peserta didik kita tertarik pada satu lembaga itu paling tidak ada dua alasan. Pertama karena prestasi akademik, lalu yang kedua karena prestasi non-akademiknya. Ada peserta didik, siswa yang datang untuk daftar ke sekolah tertentu itu karena memang prestasi akademiknya bagus gitu. Juara, nilainya bagus, bisa diserap ke lembaga yang lebih tinggi. Ya, dan seterusnya lah gitu. Tetapi ada juga yang datang karena mereka ingin pada persoalan non-akademiknya. Prestasi non-akademik sekolah itu bisa dibanggakan. Misalnya pramukanya bagus, drum bandnya bagus, silatnya bagus gitu kan. Kemudian voli olahraga gitu. Dan lain-lain. Ya, sehingga minat mereka di bidang non-akademik itu kemudian menjadi daya tarik bagi seorang peserta didik untuk datang ke lembaga itu. Sehingga paling tidak kualitas pendidikan itu untuk menarik ya calon customer kita, calon pelanggan kita itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, faktor-faktor pendukung, sarana prasarana yang ada di sekolah itu, yang ada di lembaga itu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, proses belajarnya juga jalan. Ya, jadi tidak hanya input oriented, sarananya ada, tapi prosesnya tidak jalan. Nah, di sini kemudian prosesnya berjalan. Ya, sehingga seringkali orang bertanya, output dari sekolah itu bagus apa tidak gitu. Nah, itu pertanyaan yang nggak penting. Ya, karena output itu akan mengikut proses yang dilakukan. Sehingga pertanyaannya adalah proses belajarnya jalan apa tidak. Kalau proses belajarnya jalan, insya Allah output akan mengikut proses yang kita lakukan. Lalu kemudian performa lembaga pendidikan itu tentunya. Ya, jadi dengan performa lembaga pendidikan yang meyakinkan dengan berbagai sarana yang ada, itu bisa menjadi daya tawar ya terhadap kualitas pendidikan itu. Baik, kemudian yang kedua, untuk menarik partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, dan tentu nanti pembelajarannya menyenangkan, learning is fun, itu dari sisi metode. Ya, yang kedua adalah metode. Siapa yang tidak tersinggung? Saya ingin mengungkapkan dalam sebuah tulisan Hadi Purnomo ketika menulis tentang problem pendidikan masih doktrinal, dia mengatakan seperti ini. Guru bicara, murid menulis. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru mengatur, siswa diatur. Guru menghukum, murid dihukum. Dosen membaca, mahasiswa mencatat. Dosen bertanya tentang bacaannya, mahasiswa menjawab dengan catatannya. Dosen diam, mahasiswa tidur. Dosen absen, mahasiswa pulang. Dosen pulang, mahasiswa berkelahi dengan aparat, mabuk, aborsi, lalu ekstasi. Betapa dari ungkapan Hadi Purnomo ini mengilustrasikan bahwa metode pembelajaran kita masih sangat doktrinal,
sehingga ketika kemudian dosen, guru tidak hadir itu disyukuri oleh peserta didiknya, oleh mahasiswanya. Mereka tidak kreatif mengambil inisiatif untuk kemudian terus belajar, walaupun dosen dan gurunya tidak ada gitu. Saya juga ingin mengutip kata-kata Confucius ini. Lebih dari 2400 silam yang lalu ya, 2400 tahun silam yang lalu, Confucius pernah mengatakan, saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat, saya kerjakan, saya pahami. Itu tiga hal itu yang kemudian 2400 tahun lalu Confucius pernah mengatakan seperti itu. Kenapa? Yang saya dengar, saya lupa. Ada penelitian yang mengatakan bahwa guru yang menyampaikan materi secara ceramah, itu kecepatan katanya dalam 1 menit itu sekitar 100 sampai 200 kata. Ya, tentu apa yang disampaikan ini akan berbanding lurus dengan apa yang dimiliki daya tangkap peserta didik. Ya, ketika misalnya seorang guru menyampaikan dengan metode ceramah, 1 menit 100 sampai 200 kata yang disampaikan, itu konon berdasarkan penelitian, daya tangkap siswa ini kalau serius mereka mendengarkannya itu hanya 50 sampai 100 kata yang bisa diserap. Itu pun memerlukan konsentrasi yang penuh. Bagaimana kalau mereka tidak konsentrasi? Ya artinya separuh dari apa yang disampaikan oleh guru ketika melalui ceramah itu bisa ditangkap oleh mereka, peserta didik mereka. Tetapi separuhnya ya belum tentu mereka bisa menangkapnya. Kemudian di situ diperlukan ada visualisasi yang bisa dilihat, karena yang bisa dilihat itu akan membantu apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh peserta didik kita. Ya apalagi kalau kemudian dikerjakan, dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran itu dia terlibat, maka dia akan sangat paham dengan apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran itu. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapat keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. Itu saya kira sehingga kemudian diperlukan proses pembelajaran yang tidak monoton dengan sistem ceramah. Walaupun tentu ceramah juga tidak berarti tidak baik, tapi lihat bagaimana kondisi, situasi, dan materi serta kelengkapan yang kita miliki itu. Ada 3 paling tidak gaya belajar itu ya. Yang pertama gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu apa yang dia lihat, ya auditori itu apa yang dia dengar, tentu kinestetik itu yang terlibat, yang tidak mau diam, ya sehingga diam itu sangat menjenuhkan gitu. Jadi ada keterlibatan di situ seorang siswa dalam proses pembelajaran. Ya, ketika seseorang mendengar, ya tentu butuh konsentrasi. Ya. Kalau konsentrasinya buyar akan susah gitu, terganggu oleh suara-suara lain, dia tidak bisa untuk belajar gitu yang tipe auditori itu. Ya, tipe yang visual dia melihat, sehingga begini, ada penelitian dari 30 peserta didik itu, ya 22 hasilnya mereka lebih suka pembelajaran yang dikombinasi ya, antara visual, auditory, dan kinestetik gitu. Dipadukan. 8 sisanya itu menyukai salah satu dari 3 gaya belajar itu. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada kinestetik. Ya, apa yang kita dengar lalu kemudian divisualisasikan itu sangat membantu pemahaman siswa ya. 70% mereka akan terbantu pemahaman mereka. Ya, yang kalau hanya mendengarkan itu seringkali di awal, ya di 10 menit pertama itu 70% mereka bisa mendengar gitu, bisa memahami. Tapi di 10 terakhir hanya 20% saja mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya ya, oleh dosennya ketika menyampaikan materi itu. Ya, sehingga tadi berdasarkan penelitian dari 30 itu 22 diantaranya mereka suka pembelajaran yang dikombin. Nah, ini juga menarik penelitian Schroeder dan koleganya di tahun 1993 yang menerapkan indikator tipe Myers-Briggs ya, MBTI terhadap mahasiswa. Hasilnya
60% mahasiswa memiliki orientasi praktis ketimbang teoritis terhadap pembelajaran. Jadi mereka lebih suka pembelajaran yang langsung dipraktekkan ketimbang berbau teori-teori saja gitu. Siswa sekolah menengah lebih suka pembelajaran aktif daripada reflektif abstrak. Ya, jadi mereka lebih suka pembelajaran yang aktif gitu kan, yang mereka dilibatkan dalam proses pembelajaran itu. Lebih efektif guru menggunakan pendekatan diskusi dan proyek kelompok kecil, presentasi, dan debat dalam kelas, latihan melalui pengalaman simulasi, pengalaman lapangan, dan studi kasus. Ya, siswa masa kini bisa beradaptasi dengan baik terhadap kegiatan kelompok dan belajar bersama. Ini saya kira berdasarkan penelitian, ini harus diantisipasi. Ya, jangan sampai kemudian kita terjebak pada proses pembelajaran yang menjenuhkan, doktrinal, ceramah, tidak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran aktif ya. Oke. Kemudian ada beberapa metode yang bisa mendapatkan partisipasi dari peserta didik. Dan ini misalnya membuat mereka aktif dan menyenangkan pembelajaran itu. Misalnya diskusi terbuka. Pertama ya. Diskusi terbuka itu bisa misalnya dilakukan dengan guru menyampaikan beberapa pertanyaan, lalu kemudian mereka dengan bebas untuk menjawabnya. Supaya kemudian tidak terjebak, waktunya tidak berbatas, ya karena dibatasi oleh waktu gitu misalnya, maka dibatasi dengan 5 pertanyaan gitu misalnya. 5 pertanyaan itu kemudian dilemparkan, lalu tunjuk salah satu dari mereka, peserta didik kita, yang mengacungkan tangan misalnya yang bisa, lalu kemudian didiskusikan. Jawabannya dilemparkan kepada yang lain. Itu diskusi terbuka. Ya, atau kemudian yang kedua kartu jawaban. Ya. Ketika ada misalnya pertanyaan, lalu kemudian diberikan kertas ya, kertas potongan untuk mereka menjawab di situ. Lalu kemudian jawaban itu diputar dan diskusikan kepada peserta didik yang lain. Jajak pendapat, ini misalnya yang lagi in ya, misalnya bagaimana pandangan Anda tentang pemindahan ibu kota negara, IKN, itu misalnya. Lalu ada yang setuju, ada yang tidak. Mereka jajak pendapat, angkat tangan, yang setuju ada berapa, yang tidak ada berapa. Nah, nanti kemudian di akhir berikan pandangan-pandangan mereka, alasan-alasan mereka setuju atau tidak setuju terhadap perpindahan IKN itu, ibu kota negara itu ya, ke Kalimantan gitu misalnya. Itu jajak pendapat. Lalu kemudian ada diskusi subkelompok, dibagi-bagi kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil, lalu kemudian bisa didiskusikan tentang topik yang kita bahas. Itu saya kira beberapa metode. Kemudian yang lainnya bisa mitra belajar. Mitra belajar itu bisa seperti jigsaw itu ya, di pembelajaran aktif. Dibagi kelompok, lalu kemudian kita bahas. Di situ ada yang ahli di situ. Misalnya membahas tentang PAI, ya, aspek Al-Qur'an. Satu kelompok ada ahli yang bisa baca Qur'annya, yang lancar, di situ dibagi kelompok. Lalu kemudian kelompok berikutnya yang makna mufradat, kemudian kelompok berikutnya terjemah keseluruhan ayatnya, lalu yang terakhir kesimpulan atau inti dari tafsir ayat itu. Paling tidak dibagi 4 kelompok, dan di situ kemudian ada paling tidak ya beberapa siswa yang ahli di bidangnya ya untuk membimbing yang lain. Itu mitra belajar. Lalu kemudian penyemangat. Ya, ada yel-yel tertentu di sela-sela kejenuhan gitu misalnya, kita sampaikan kepada siswa kita, mahasiswa kita, sehingga kemudian pembelajaran lebih bersemangat lagi. Ya, misalnya ketika kita memberikan yel, PAI, yes, gitu. Ya, kemudian ada panel ya. Panel itu ya biasa diskusi. Setelah selesai nanti mempresentasikan, dibahas bersama-sama kelompok 1, perwakilannya 2, 3, 4, misalnya 4 kelompok dipanelkan. Lalu ruang terbuka, permainan dan lainnya. Ya, anak bisa kita bawa misalnya di ruang terbuka, dibagi lingkaran-lingkaran. Kemudian juga permainan bisa seperti di televisi itu, Family 100 ya. Ya, misalnya seperti itu, atau merangkai kata ya untuk membentuk kalimat gitu ya. Kemudian ini sistem pembelajaran yang ditawarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Nuansa belajar di luar kelas, outing kelas, diskusi tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi
Di situ misalnya terjadi diskusi terbuka dengan siswa dan mahasiswa kita. Pembentukan karakter berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan kompeten. Nah, itu yang penting saya kira. Bagaimana siswa kita, mahasiswa kita tidak takut untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, berani, mandiri untuk mencari literatur, lalu kemudian cerdas dalam bergaul, ada sopan santun di situ, menyampaikan pandangan-pandangannya, tidak arogan gitu ya. Ya, kemudian tidak hanya mengandalkan ranking karena anak memiliki bakat dan kecerdasannya masing-masing. Jadi artinya kita tidak hanya mengandalkan angka-angka ranking mereka, karena ditemukannya multiple intelligence itu kan semakin menegaskan bahwa sejatinya tidak ada anak yang bodoh. Mereka bisa sukses pada bidangnya masing-masing. Lalu kemudian untuk belajar supaya aktif di persiapan perlengkapannya ya, supaya tidak ada kejenuhan. Misalnya bisa berbentuk U dan gaya tim, meja belajar kita gitu. Kursi-kursinya bisa ditarik-tarik. Jadi kursi-kursi yang tidak manusiawi seperti zaman Belanda itu, yang bangkunya besar-besar itu, yang susah ditarik-tarik, itu dibuang saja, diganti dengan meja kursi yang bisa ditarik-tarik sesuai kebutuhan kita. Misalnya bisa letter U dan gaya tim, kemudian juga bisa meja konferensi dibentuk, anak-anak kita itu ya berhadap-hadapan, lingkaran dan kelompok pada kelompok, misalnya dalam bentuk lingkaran, tapi dalam lingkaran itu ada kelompok-kelompok kecil, lalu kemudian ada formasi seperti ruang kerja dan pengelompokan berpencar. Ya, satu meja dua orang berhadap-hadapan, ya, atau ada letter U, kemudian yang lainnya dibentuk kelompok-kelompok kecil ya, yang mereka bisa berdiskusi di situ mejanya. Ya, dibentuk meja seperti itu. Kemudian formasi tanda pengikat dan ruang kelas tradisional ya, dibentuk seperti itu, tapi tidak menghadap semuanya ke guru, mereka berhadap-hadapan supaya terjadi diskusi. Kemudian bisa juga berbentuk auditorium ya, seperti di bioskop itu, dari bawah sampai ke atas itu. Kemudian di dalam kelas dinding untuk belajar, sediakan dinding itu tidak hanya tempat foto-foto, tetapi bisa ditempel hasil diskusi mereka dalam kertas beberan, ditempel di tembok-tembok itu ya. Kemudian ada lingkungan yang mempersilahkan kegagalan. Jadi jangan takut gagal, jangan takut salah ketika anak menyampaikan pandangannya lalu kemudian dihukum, dipunishment. Tidak. Dalam pendidikan itu ada istilah trial and error. Mereka menyampaikan pandangan-pandangannya, coba-coba salah, tapi kemudian diperbaiki lagi. Kalau kita pernah nyenggol panasnya setrikaan, ya itu kan bagaimana kemudian supaya kita hati-hati tidak lagi kena setrika lagi yang panas itu. Ya, belajar dari kesalahan. Itu pendidikan itu tidak boleh takut gagal, takut salah. Dibuat dina kelas juga seperti itu. Kemudian membuat tema kelas. Kelas itu bisa, kalau kita membahas candi ya, di kelas itu ada kardus-kardus yang bisa kita bentuk candi gitu. Sehingga kelihatan akan menarik kelas itu. Atau ada ruang kelas khusus yang kosong, yang itu bisa diganti-ganti, dibentuk dengan sesuai tema yang kita angkat gitu. Misalnya bahas tentang pantai, laut, ya bagaimana kemudian kelas itu didesain seperti pantai atau laut itu ya. Kemudian jadikan relevan, jadikan nyata. Berikan contoh-contoh yang contextual teaching learning. Jangan memberikan contoh yang mengawang-awang gitu, tapi contoh-contoh yang dialami oleh mereka. Ya, misalnya anak laki-laki sering main kelereng, pernah nggak melatih kejujuran gitu misalnya. Anda kena tapi merasa tidak kena, itu artinya tidak jujur gitu. Ya, kemudian jadikan mengenai lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu bisa menjadi sumber belajar. Ya, misalnya kalau di Indramayu ada Balongan, kilang minyak, kita belajar tentang minyak itu ya bagaimana dari proses bahan mentah sampai kemudian bensin itu dikucurkan ke tangki motor atau mobil itu. Ya, itu jadikan tempat untuk belajar. Atau misalnya di lingkungan kita ada pantai, ya dibawa ke pantai. Atau kita belajar an-nadhafatu minal iman, ya jangan belajar teori di dalam kelas, tapi langsung saja ke lingkungan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Fokus pada tujuan. Ya, jangan sampai kemudian kita lena dari proses pembelajaran yang kita lakukan, lalu tujuan tidak tercapai. Kemudian pertemuan, ini juga dari sisi struktur penting. Salaman, ketemu dengan anak didik kita itu, kalau tidak terjadi pandemi ya, salaman. Supaya kita tidak repot nyalami satu-satu, kita berdiri di depan pintu. Dari salaman itu kita menyapa, menanyakan kabar mereka, kondisi mereka, dan seterusnya. Mulai dengan foto. Ya, pada kurikulum 2013 itu sudah diterapkan. Misalnya ada
scientific approach, mulai dari gambar, foto. Lalu kemudian dari foto itu kita bahas. Silahkan diskusikan apa yang Anda ketahui tentang foto itu. Ya. Lalu kemudian isi pertanyaan terbuka, ini jawabannya apa pertanyaannya. Seringkali yang salah itu pertanyaannya, menimbulkan kur dan tidak menuntut siswa berpikir tingkat tinggi. Misalnya, apa ibu kota Indonesia? Pasti 20 siswa di kelas itu akan menjawab, misalnya, Jakarta dengan kur. Tidak menuntut berpikir, lalu menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik, kenapa Jakarta menjadi ibu kota Indonesia? Misalnya, dengan pertanyaan terbuka seperti itu akan menuntut siswa berpikir dan jawabannya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan interpretasi mereka. Kalau di kelas itu ada 20 siswa, paling tidak ada 20 jawaban yang berbeda. Kirim pembelajaran melalui tweet. Ya, misalnya dibatasi, di tweet itu ada sekian kata. Kita menuntut jawaban yang cepat dengan kata-kata yang dibatasi. Gitu. Kemudian, ini ada profil guru masa depan, Sepia. S-nya spiritual intelligence. Ada landasan spiritual, ada landasan teologis yang tidak hanya menuntut kapital, tapi di situ ada butuh perjuangan, di situ kemudian ada kerja yang berdasarkan lillah, perintah Allah. Emotional intelligence, guru yang memiliki kecerdasan emosi, simpati, empati, menyapa anak didik kita, menepuk punggung mereka, menanyakan kabar mereka, dan seterusnya. Powerful intelligence, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, dan seterusnya ya. Tetapi kemudian dia tahu kelebihan, kekuatan, dan kekurangannya. Dan kemudian kekuatan itu untuk menutupi kekurangannya, gitu ya. Sehingga lebih dahsyat lagi. Intellectual intelligence, mereka tentu guru-guru itu dituntut supaya cerdas dari sisi intelektual. Penguasaan materi itu saya kira tetap penting. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah guru masa depan itu harus memiliki adversity intelligence. Adversity spirit of survival, semangat untuk tetap bertahan walaupun ujian cobaan bertubi-tubi menerpa dia. Misalnya tunjangan sertifikasinya telat, tapi dia tetap semangat gitu. Apalagi kemudian honornya belum keluar karena bosnya belum cair gitu, tapi dia tetap semangat bertahan gitu ya. Ini saya kira diperlukan guru-guru yang berkriteria Sevilla ini. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan mengawal siswa didik kita tidak hanya menjadi objek dari pendidikan, tetapi sekaligus sebagai subjek pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.